Kemarin ada yang nelfon saya, Pak Ustadz udah Jumat ketiga nih Pak Ustadz. Emang kenapa? Saya bilang, kok belum jatuh meteornya? Antum jangan berharap yang buruk, saya bilang. Bersyukur antum nggak jatuh pada tahun ini. Kalau perlu selagi kita hidup jangan pernah jatuh. Seperti nantang saya, mana Pak Ustadz meteornya? Antum dengar baik-baik ceramah saya di sana. Allahu a'lam kan jadi kunci kita. Allahu a'lam. Ramadannya kapan? Toh itu juga hadisnya dhaif. Nggak boleh dibina di atasnya keyakinan, tetapi jatuhnya pasti. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Tapi yang pasti dalam kegelapan itu ada sebuah analogi yang sama. Subhanallah. Di dalam hadis yang dhaif dari Nu'aim bin Hammad, tolong baca kitab yang bawa kitab zikir akhir zaman, ada? Nanti kalau tidak buka, catat halamannya saja, halaman 288. Tolong bacakan hadisnya. Ketika kegelapan itu terjadi, apa yang harus dibuat? Silakan. Dalam hadis Nu'aim bin Hammad disebutkan, jika kalian telah melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat. Naam, awas, di hadis yang lain hari Jumatnya bulan Ramadan. Tapi ingat, ini hadisnya dhaif semua. Tapi kita tidak punya panduan yang lain kecuali hadis dhaif ini. Sekali lagi, hadis dhaif tidak boleh kita bina di atasnya akidah dan keyakinan, akan tetapi boleh jadikan sebagai pengetahuan, ya, sebagai pengetahuan. Karena sumber daya yang lain tidak ada, turuk yang lain tidak ada, informasinya cuma adanya ini, maka ini yang bisa dilakukan, dan ini juga tidak bertentangan dengan nusus yang lebih kuat di atasnya. Lanjut, hari Jumat ya, lepas salat subuh. Hari Jumat lepas salat subuh. Di mana salat subuh? Di Adzikra. Salat subuh di mana? Yang pasti kalau standarnya Nabi ngomong di Jazirah Arab, berarti standarnya Jazirah Arab, Mekah, Madinah. Salat subuh di sana berarti sini jam berapa? Kita beda 4 jam loh. Kalau di sana subuhnya jam 5, sini jam berapa berarti? Kita lebih awal. Jam 9 ya. Jam 9 di sini, jam 5-an di sana. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Lanjut. Masuklah kalian ke dalam rumah kalian. Sebentar. Tadi apabila lepas salat Jumat, di hari Jumat lepas salat subuh, kalian mendengar apa tadi? Bunyi sayhah, dentuman yang besar, menandakan ledakan sudah terjadi. Apakah ledakan meteor yang menghantam atmosfer bumi kita? Orang-orang di sana dapat mendengarnya, ataukah ledakan jatuhnya meteor itu ke bumi karena kekuatan yang sangat ratusan kali lipat daripada bom nuklir terdengar? Apa kata Rasulullah SAW? Segeralah kamu tinggalkan masjid. Berarti yang sedang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, tinggalkan masjid, langsung masuk ke dalam rumah-rumah kamu, ya, begitu. Terus tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang ventilasi. Bisa menjawab kenapa Nabi perintahkan itu? Tutuplah pintu-pintu yang ada, pintu-pintu rumah, ventilasi-ventilasi dan ruang-ruangan sirkulasi udara yang ada, tutup. Kenapa? Karena debu dan asap yang akan masuk. Jadi mesti ditutup, pakai kain, kayak pakai apa, pakai gorden, kayak pakai apa, pokoknya tutup. Dan yang paling khawatir kita Pak, yang mengandalkan kaca doang. Ini kaca akan pecah. Coba saja lihat ketika meteor jatuh di Siberia, Rusia, lebih daripada 3.000 gedung, ya, rumah-rumah yang ada dindingnya dari kaca itu pecah, dan kacanya melesat seperti anak panah Pak, seperti peluru. 1.200 korban manusia. Padahal meteornya baru melesat aja, baru tuh belum lagi jatuh udah kayak gitu. Masya Allah. Makanya kaum muslimin, saya anjurkan ini persiapan. Wallahu a'lam. Rumah-rumah kita yang mengandalkan kaca dindingnya, ya, ketika udah dekat hari-harinya, kekacau sudah teramat dekat segala macamnya, standby-kan penutup yang cepat saji. Penutup itu cukup kuat dan permanen, terserah mau dari besi, mau dari mau dari apa, kayu, dari apa, pokoknya ketika kita sudah mendengarkan hiruk pikuk keributan jatuhnya meteor satu tempat, kita ada waktu loh Pak, kita ada waktu. Perjalanan 800 km perjalanan gelombang kejut daripada ledakan meteor itu sampai ke Indonesia ini ada beberapa jam.
Kalau jatuhnya umpamanya di Afrika, kalau jatuhnya di sebuah riwayat Nabi mengatakan, kita baca di kitab ensiklopedi nanti, di wilayah timur kata Nabi, wilayah timur, awas, jatuh meteor itu di wilayah timur, di wilayah timur. Wilayah timur itu di mana? Kalau Nabi sedang ada di Madinah, di mana wilayah timur? India, terus ke bawah Cina, Jepang, terus ke bawah Malaysia, Indonesia, terus ke bawah Australia. Nah, nggak tahu nih yang mana nih. Hadisnya baca di sini nih, di kitab ensiklopedia akhir zaman. Jatuhnya meteor itu di wilayah timur. Kita nggak tahu timurnya yang mana. Apakah timur itu Australia? Karena di Australia sudah LGBT sudah resmi. Betul tidak? Saya waktu di Australia kemarin Pak, ribuan kaum homo telanjang bulat ke tengah-tengah jalan dalam keadaan bangga ada hari besar mereka Pak. Dan itu sudah diundang-undangkan, dilindungi di Australia sekarang. Apakah jatuhnya di Australia? Wallahu a'lam. Atau jatuhnya di Pulau Jawa? Wallahu a'lam. Ataukah jatuhnya di Malaysia? Wallahu a'lam. Atau jatuhnya di India? Wallahu a'lam. Sekali lagi wallahu a'lam. Yang jelas hadisnya mengatakan di timur. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya, tutuplah pintu-pintu kamu yang ada, ventilasi-ventilasi yang ada. Buat apa kamu di dalam rumah? Coba teruskan hadisnya. Dan selimuti diri kalian, subatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar as-sayhan, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah Maha Suci Al-Quddus, Subhanal Quddus, Maha Suci Al-Quddus, Rabb kami Al-Quddus, Rabbuna Al-Quddus. Karena barang siapa melakukan hal itu akan selamat, tetapi siapa yang tidak melakukan hal itu akan binasa. Hanya ini hadis yang kita temukan tentang apa yang dilakukan ketika itu baru saja terjadi. Dan ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi masalahnya tidak ada panduan yang lain selain hanya ini. Sedaif apapun hadis, selama itu masih dianggap hadis, dia masuk dalam hadis ahad. Hadis ahad tetap saja hadis dari Rasulullah SAW. Kenanya hadis hanya pada sanad. Kalau hadis dhaif ini bertentangan dengan hadis lebih kuat, maka hadis dhaif ini dibatalkan. Demikian kesepakatan para ulama ahli hadis. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan apapun yang di atasnya. Oleh karena itu, hadis ini satu-satunya yang dapat kita dengarkan sekarang. Terjadi nanti apa yang dibuat? Maka yang di Indonesia, kalau mendengarkan suara gelegar, sempat ada berita, masih sempat diberitakan, meteor sudah jatuh dalam jumlah diperkirakan terjadi bencana besar di dunia. Ya sudah, kita segera masuk ke rumah. Tapi sebelumnya sudah ada kabar baik dari Nabi. Kalian menyaksikan satu bumi, kata Rasul, akan menyaksikan adanya meteor yang berekor, meteor yang seperti tiang terbakar, kata Rasul, mengelilingi bumi selama 3 hari. Satu penduduk bumi bisa melihat sebuah aba-aba yang sempurna dari Allah. Untuk orang beriman, kita udah tahu duluan. Orang kafir nggak malas ngaji, mana pula orang kafir ngaji ya. Orang Islam yang malas ngaji ini yang kasihan. Makanya saya sangat bernafsu, sangat bersemangat kalau sempatlah pengajian ini merata ke seluruh masyarakat muslim kita yang ada, khususnya di Indonesia. Yang percaya percayalah, yang tidak pasti akan tetap saja nggak percaya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau percaya maka silahkan percaya, yang nggak percaya silahkan tolak. Itu loh firman Allah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Lalu setelah itu kata Rasulullah, siapa yang melakukan ini dia selamat, yang tidak melakukan ini dia celaka. Mohon diulangi kembali urutannya bagaimana tadi? Dengarkan semua. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar as-sayhan, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah Maha Suci Al-Quddus, Subhanal Quddus, Maha Suci Al-Quddus, Rabb kami Al-Quddus, Rabbuna Al-Quddus. Karena barang siapa yang melakukan hal itu akan selamat, tetapi siapa yang tidak melakukan hal itu akan binasa. Nah, Masuk ke dalam urutannya selepas sholat subuh di masjid, terdengar suara menggelegar, segeralah lari ke rumah. Subuhnya kan dalam 1 bulan Ramadan kan banyak subuh, ini ada 4 subuh kan, hari Jumatnya, maka salah satunya akan terjadi. Kemarin ada yang nelfon saya, Pak Ustadz udah Jumat ketiga nih Pak Ustadz. Emang kenapa? Saya bilang, kok belum jatuh meteornya? Antum jangan berharap yang buruk, saya bilang. Bersyukur antum nggak jatuh pada tahun ini. Kalau perlu selagi kita hidup jangan pernah jatuh.
Ini malah nanya saya, seperti nantang saya, mana Pak Ustadz meteornya? Antum dengar baik-baik ceramah saya di sana. Allahu a'lam kan jadi kunci kita. Allahu a'lam. Ramadannya kapan? Toh itu juga hadisnya dhaif. Nggak boleh dibina di atasnya keyakinan, tetapi jatuhnya pasti. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Para pakar astronom juga mengatakan dukhan terjadi hanya gara-gara meteor. Ini sudah jelas. Kapannya Allahu a'lam. Camkan baik-baik wahai sahabatku, saya bilang. Camkan itu baik-baik. Baik, selanjutnya masuk ke rumah, tutup pintu, kunci jendela, tutupi ventilasi yang ada. Kalau yang sudah punya rumah kaca, mudah-mudahan sudah standby di luarnya apa yang bisa karena kuatnya tekanan gelombang angin dan debu yang dibawa oleh kekuatan laju ledakan itu Pak, menyebabkan kaca-kaca pecah. Makanya tutupi itu semua. Kalau kaca pecah itu apa juga tutup pintu. Kaca yang gede tengah-tengah, ya kan? Maka standby Pak, standbykan. Baik, kaum muslimin, selanjutnya apa? Rasul mengatakan, kalau kamu mendengar suara gelegar, berarti bila jadi yang pertama tadi adalah dentuman di atmosfer, kemudian yang kedua jatuhnya di daratan bumi, maka selimutilah tubuh kamu. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, sujudlah kamu. Arah kiblat mana? Sujud di situ dalam selimut. Dan bacalah itu dalam sujud. Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Siapa yang membaca itu naja. Siapa yang tidak membacanya faqad halaka, dia binasa. Yang membacanya dia selamat, yang tidak membacanya dia celaka. Dalam kegelapan 40 hari 40 malam itu apa yang dibuat? Mari kita lihat penjelasan berikut, di mana kita diperintahkan untuk meniru amalan zunnun di dalam perut ikan. Amalan zunnun dalam perut ikan. Buka Al-Qur'an, Al-Anbiya surat 21 ayat 87. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 87. Awas, ini untuk menganalogikan kejadian 40 hari 40 malam akibat dukhan mirip dengan 40 hari 40 malamnya zunnun dalam perut ikan. Maaf kaum muslimin, zunnun dalam perut ikan, ada lampu nggak dalam perut ikan? Nggak, gelap gulita. Ada udara yang bisa dihirup nggak oleh zunnun? Siapa zunnun ini? Nabi Yunus, ya. Ada udara yang bisa dihirup nggak? Nggak juga. Ada makanan nggak? Nggak juga. Bahkan yang menyelimuti zunnun yang dapat mengancam kehidupan, cairan yang beracun. Inilah yang menyelimuti kita di masa dukhan. Tepat 40 hari 40 malam dalam kegelapan, oksigen hampir susah didapat, nggak ada makanan, tidak ada minuman, ya kan? Bahkan yang ada di sekitar kita berbahaya untuk kehidupan kita, persis seperti nasibnya zunnun dalam perut ikan. Sekarang lihat surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumat an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma arhamna bil Quran. Baca. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zunnun lari dari kewajiban dakwah, nggak sabar karena kaumnya menentang dakwah. Allah marah, dan Zunnun pun dihukum oleh Allah masuk dalam perut ikan. 40 hari 40 malam gelap di dalam Pak. Menurut hukum akal harusnya 2-3 menit dalam perut ikan itu sudah meninggal. Menurut hukum akal. Kenapa? Nggak ada oksigen yang bisa dihirup, nggak ada makanan yang dapat bertahan hidup. Semua yang menyelimuti tubuh adalah benda-benda yang berbahaya dan beracun, tapi ternyata Zunnun dibiarkan oleh Allah tetap hidup. Kenapa? Ayat berikutnya di surat berikutnya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami dengarkan doanya dan zikirnya Zunnun. Awas, zikir dan doa Zunnun. Dengan itu kami selamatkan Zunnun. Apa yang dibaca Zunnun dalam perut ikan? Sama-sama.
La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca oleh Zunnun dalam perut ikan. Kami selamatkan dia. Fastajabna lahu wa anjaynahu minal gham. Kami dengarkan doa dan zikirnya Zunnun dalam perut ikan. Fanjaynalah, kami selamatkanlah dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itulah kami akan selamatkan seluruh orang-orang yang beriman nanti. Nunji fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yufidul hadir wal mustaqbal. Fi'il mudhari' itu fungsinya adalah kata kerja yang gunanya untuk sekarang dan yang akan datang. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan seperti itu juga kami akan selamatkan ke depan orang-orang yang beriman. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada yang punya kitab zikir tadi tolong dibuka kembali. Di dalam kitab zikir Rasulullah SAW menyebutkan halaman 285. Halaman 285, hadis yang kedua di bawah, ala ukhbirukum bisyai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya thumma da'a bihi yufraju anhu. Qalu bala, qal du'a'u dhinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, maukah kalian apabila aku beritahukan kepada kalian sebuah doa tatkala seseorang di antara kalian ditimpa sebuah kesusahan atau musibah duniawi, ia memanjatkan doa tersebut. Meteor jatuh itu musibah duniawi enggak itu? Bencana duniawi enggak itu? Setelah itu ada kesusahan enggak? Ada. Maka jika ia baca doa ini, jika ia lantunkan zikir ini, pasti Allah akan selamatkan dia. Lanjut hadisnya. Ia memanjatkan doa tersebut sehingga ia diberi jalan keluar dari kesulitannya. Seperti sulitnya Yunus dalam perut ikan, lalu Allah keluarkan dia. Orang ini akan Allah hidupkan, Allah selamatkan, dan Allah keluarkan dari kesulitannya. Terus para sahabat bertanya, tentu saja wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, itulah doa Zunnun. Tidak ilahi yang berhak mengibadahi selain engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Inilah doa Zunnun. Kedengarannya sederhana, tetapi Bapak, kalau saya uraikan kepada Bapak Ibu semua, makna daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta menafikan segala macam kesyirikan yang ada, dan subhanak engkau maha suci menandakan kita sudah bergelimang dengan dosa. Inni kuntu minadh zalimin, pengakuan yang jujur, kita ini udah zalim, kita ini udah zalim. Kita ini sudah banyak meninggalkan syariat Allah, kita sudah banyak menginjak-injak larangan Allah, kita sudah banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, kita telah banyak melakukan kesalahan kepada Allah, kita telah banyak menyia-nyiakan waktu yang diamanahkan Allah. Inni kuntu minadh zalimin, ulang-ulang dibaca, berulang-ulang dibaca, Allah pasti akan bebaskan dia. Tapi ini tentu saja istimewa bagi orang yang mengetahui jalurnya seperti ini. Betapa banyak yang nggak tahu. Saya rasa mungkin Indonesia jumlah penduduknya lebih 250 juta ya. Mungkin yang tahu perkara ini paling-paling baru 1 juta 2 juta yang baru tahu. Dan dari yang sudah mendengar ini boleh jadi hanya 50-60% yang baru percaya. Yang lain yang nggak percaya ketika baru terjadi baru dia ingat, iya pernah Ustaz Zul pernah menyampaikan ini, tapi dia udah nggak melakukan persiapan, udah nggak mengikuti alur bagaimana yang harus dibuat, urutan apa yang mesti dikerjakan, karena nggak percaya awalnya jadi nggak melakukan persiapan. Nah, kita yang percaya kita lakukan persiapan. Kita berbeda dengan orang yang tidak percaya.